Shalom, Aleichem, Beshem Yahushua Hamashiach. Kembali ya, jumpa dengan saya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita masih di dalam pembahasan kita ya tentang akhir zaman, bahwa banyak sekali yang diajarkan oleh ini ya, Selia Yohanan atau Rasul Yohanes Patmos ya. Sekarang kita kepada sidang jemaat yang berikutnya. Yuk sama-sama buka pada Kason ya, atau Wahyu yang kedua 18 sampai yang ke-29 ya. Nah, ini saya akan bacakan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kepada Malak daripada jemaat di Tiatira, tuliskanlah, ini adalah hal-hal yang dikatakan oleh Putra Elohim, yang matanya seperti api yang menyala dan kakinya seperti tembaga yang murni. Aku tahu pekerjaanmu, aku tahu pengorbanan dan pelayanan, emunah dan kesabaranmu. Tetapi sekali lagi yang akhir akan menjadi yang pertama. Tetapi aku punya beberapa keberatan terhadapmu. Engkau telah menderita karena wanita Isabel itu yang memanggil dirinya Nabia, yang mengajar dan menggoda para hamba-hambaku untuk melakukan percabulan, untuk makan hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala. Aku telah memberikan dia kesempatan untuk bertesyufah dari percabulannya, tetapi dia tidak mau. Karena itu lihatlah, aku akan melemparkan dia kepada ranjang orang sakit, dan barang siapa yang berbuat zina dengan dia akan masuk ke dalam kesusahan besar, kecuali mereka bertesyufah dari perbuatan-perbuatannya. Dan aku akan membunuh anak-anaknya, dan seluruh jemaah akan tahu bahwa akulah yang menyelidiki hati dan batin, bahwa aku memberikan kepada setiap orang menurut perbuatan-perbuatannya. Tetapi kepadamu, engkau yang tinggal di Tiatira, yang tidak mengikuti doktrin ini, yang tidak mengetahui kedalaman dari Satan sebagaimana berbicara, aku tidak akan menambahkan beban lainnya kepadamu. Peganglah apa yang telah engkau pertahankan sampai akhir, sampai kedatanganku. Sebab dia yang menang dan menjaga pekerjaanku sampai akhir, kepadanya aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Dia akan merintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi, dan sebagai bejana daripada periuk tukang tanah liat yang dihancurkan, seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan aku akan memberikan padamu bintang fajar. Barang siapa yang punya telinga, dengarlah apa yang dikatakan Ruah kepada jemaah. Ini menarik sekali ya, Marahiakoti. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa di zaman dulu itu peribadatan itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya pelacuran bakti atau imam dari kuil berhala itu, seperti tadi yang kita bersama yang disebut sebagai wanita Isabel. Nah ya, memang banyaknya bahwa berhala zaman itu, mau Athena, Zeus, dewa-dewanya orang Roma ya, Mars, Apollo, apa itu, selalu ada pelacuran bakti. Jadi memang ada konsep peribadatan yang seperti itu gitu. Maka tidak heran ketika ada yang mengaku dirinya nabi, yang berkarunia lah katakan, dan dia dipercaya sebagai ini ya, nabi ya, tetapi malah menyesatkan orang-orang pilihan pada waktu itu, mengikuti kembali pada kehidupan penyembahan berhala. Kalau hari-hari ini implementasinya apa? Hari ini bahwa di akhir zaman ini, ketika engkau mengejar karunia, engkau kembali lagi seperti yang sering saya tekankan, engkau mencari kepada maklarnya, kepada penyambung lidahnya, tapi engkau tidak punya komunikasi sendiri pada Yahweh, maka hidupmu akan bermasalah. Engkau akan rawan sekali menyesatkan dan disesatkan begini. Engkau akan gampang sekali ikut sekte, ikut orang-orang yang mengaku dirinya Hamashiach, yang mengaku dirinya kenabian, mungkin kerasulan dan apapun itu, dan akhirnya ujungnya menyimpang daripada Torah, menyimpang dari berita Disa, daripada Tanak, melawan Yahweh Elohim sendiri. Karena seperti yang sudah digambarkan di minggu lalu, yang tidak dapat ditutupi daripada serigala berbulu domba ini adalah sudah pasti gak jauh-jauh hidupnya dari harta, tahta, dan seks ya, bisa wanita bisa pria. Karena juga sejak dari zaman Roma sampai sekarang tetap sama ya, LGBT itu juga ya memang seperti itu gitu, ada bahwa
Sekarang poinnya begini, poinnya adalah apakah kita mau bertesufah, apakah kita mau berbalik dari kehidupan yang mencari tanda-tanda, dan kita ini mempunyai hubungan personal sendiri dengan Yahweh Elohim. Ingat, semakin di akhir zaman ini, nabi-nabi palsu itu akan memakai tanda-tanda dan mujizat, dan tidak heran yang banyak disesatkan. Ya, baru beberapa hari ini kita dengar bersama, ya, saudara-saudari sesama manusia yang di Turki maupun di Syria habis-habisan tuh karena gempa. Ya, ini bukti lagi pengendapan tanda akhir zaman. Bahkan dikatakan pedang, sampar, kelaparan, bencana di berbagai tempat. Ya, ini sedang terjadi gitu. Maka poinnya mau sampai kapan? Kalau katakan kekristenan atau emunah kita itu hanya rutinitas, atau kita ini hanya istilahnya hanya sekedar mencari tanda-tanda, tetapi tidak punya hubungan personal dengan Yahweh Elohim. Maka sekali lagi pesan daripada ini ya, ruah yang dilewat daripada Selia Yohanan, bahwa barang siapa yang menang dan setiap pekerjaan semakin diberikan kuasa atas bangsa-bangsa untuk memerintah mereka dengan gada besi ya, atau tongkat besi, seperti bejana tanah liat gitu yang diterima dari Bapak Yahweh sendiri. Bahwa artinya apa? Artinya kesetiaan itu dari kitanya. Kalau Yahweh ini udah pasti setia, tapi pertanyaannya kita sebagai manusia itu seringkali nggak setia. Maka gimana belajar setia? Ya mulai dari hal dasar. Gimana kita jaga kehidupan kita sesuai Torah? Gimana dengan sahabat-sahabat kita? Kita ngelakoni nggak? Atau ya sering bolong-bolong? Terus sebaliknya lagi apa? Soal makan. Gimana hidup kita sesuai Torah nggak? Atau semua kita masukkan dengan alasan kasih karunia, semua sudah tebus dengan darah Yeshua HaMashiach, dikuduskan darah Yeshua HaMashiach. Lah, ini masa lalu. Terus nanti kalau udah kena stroke, kena darah tinggi, kena diabetes, kenapa? Tanya lo, Tuhan kenapa? Loh, Adonai itu sudah mengajar. Kalau di dalam Torah itu dilarang makan, ada baiknya kita mengurangi dulu dan benar-benar memang kita tidak mengkonsumsi lagi. Berarti ada sesuatu gitu. Ya, contoh itu yang suka mau makan B2, B1. Terus sebenarnya kan makanan dari sejak Adam di Eden itu kan makanannya sebenarnya biji-bijian ya, granula ya, buah dan sayur, lebih ke vegan. Ya sekarang aja kita terlalu kreatif juga, hebatnya industri makanan sehingga makanan sedemikian menarik, dan kita pun seringkali kan terjebak apa yang dikatakan di suratan Yohanan ya, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Bahwa kita cari yang enak-enak saja, tapi kita melupakan Torah. Ayo, ini menjadi PR kita bersama. Setia sampai akhir dimulai hal kecil, mulai dari hal makanan, dari gaya hidup kita. Ingat loh, taruhannya besar loh. Yang setia sampai akhir ini memerintah bangsa-bangsa. Bahkan diberikan bintang fajar ini siapa? Ya banyak menafsirkan ini Hilal bin Syakar, aka ya daripada Samael itu sendiri ya, si jahat itu. Maka pelajaran bagi kita, setia mulai dari hal kecil dipercayakan perkara besar, mulai dari hal makan, hidup berpadanan Torah, gimana dengan tefillah kita, juga bagaimana daripada kita ini menjaga sahabat-sahabat kita ya. Haleluya, sahabat shalom. Mitra singkat kita ini dengan tefillah mendoakan oleh Mosiah kita. Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim, Abinyu ya Yahweh Elohim Seba Samayim, Yitkadas Sameka Haleluya, Yitkadas Sameka Haleluya. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Tabo Malkuteka Ye Aser Retsoneka Ka Aser Basamayim Gamba Arets. Et Lekem Kukenu Tenlanu Hayom. Et Lekem Kukenu Tenlanu Hayom. Mekalanu Alkabukenu Ka Aser Makalenu Gam Anaknu Leka Beenu. Weal Tevinu Lide Nisayom Kiim. Teal Likenu Min Hara. Kileka Hamamlaka Weha Gebura Weha Tiferet Lel Ome Olamin. Hileka Hamamlaka Weha Gebura Weha Tiferet
Le'el olme olamin. Beshem Yeshua Hamashiach Hamosia Hagoel Kohen Hagoel Roe Hagadol Melek Hakabot Neeman Waruah Ya Yahweh Elohim Hakados Ken Yehi Ratson. Haleluya. Todaraba ya Yahweh Elohim, Todaraba Yeshua Hamashiach Hamosia, Todaraba Imarwah Hakodes. Haleluya. Sampai jumpa di dalam villa kita yang lain. Yeshua Hamashiach Hamosia memberkati saudara sekalian.